Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat pagi ya, kalau sekarang saya membuat video ini menjelang pagi. Ini saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Ini adalah bagian kedua dari bagian pertama tentang OS High Sierra ya, yang sebelumnya sudah diupload. Kalau belum nonton silahkan tonton video tersebut untuk mengetahui beberapa yang saya jelaskan sebelumnya tentang informasi sebuah mesin dari macOS, di mana mencari informasinya, kemudian beberapa tool di sini, mulai dari Finder, Siri, Launchpad, Safari, Mail, Contact, Calendar, and Note. Penjelasan singkatnya ada di video sebelumnya, teman-teman. Kalau belum nonton silahkan tonton dulu sebelum saya continue ke beberapa yang di sini ya. Oke, berikutnya adalah reminder ya. Karena reminder ini belum ada isinya, ini bentuknya hanya seperti ini. Detailnya apa itu reminder, bagaimana cara menggunakannya, nanti kita bahas di bagian tersendiri. Oke, yang berikutnya adalah peta atau maps ya. Kalau kalau kita launch pertama kali, dia akan tanya what you like to use current location. Jadi dia tanya apakah kita akan memakai current location saat ini. Kalau kita allow yes, dia akan menuju ke current location-nya kita. Nah, ini adalah peta bagaimana apa itu kegunaannya dan bagaimana cara menggunakannya di OS High Sierra. Nanti kita bahas di di video-video lainnya ya. Kalau sudah, kita jelaskan satu-satu lagi dari depan. Ini hanya previewnya saja. Kemudian yang di sebelahnya map ini, sorry, ini belum saya keluar murni. Untuk keluar dari sini bisa klik tombol ini, tapi kalau kita lihat di sini yang masih ada titiknya, berarti kita tidak keluar dengan sempurna. Kita quit di sini kalau mau keluar sempurna. Oke, di sebelahnya ini adalah photos. Nah, ini tampilannya. Ini adalah tampilan pertama kali pada waktu kita baru launch, karena iMac ini belum di macOS Sierra ini belum diapa-apain. Oke, ini adalah untuk menyimpan foto-foto kita. Bukan hanya menyimpan, ini juga bisa melakukan editing foto-foto kita. Nanti kita lihat ya di video berikutnya. Kemudian yang ini adalah message ya. Message, nah ini sama seperti SMS atau WhatsApp ya, yang bisa menghubungkan, tapi dia multiple device kalau kita sudah punya iCloud. Artinya pesan yang kita tulis di sini ini akan muncul di semua device yang kita miliki. Di sini ada gambarnya Mac, iPhone, iPad, nah iPod, bahkan iPod dia juga bisa muncul ya. Oke, next kita bahas tentang message ini. Kemudian yang di sebelahnya adalah FaceTime. FaceTime ini adalah digunakan untuk menelpon dan FaceTime ini digunakan untuk melakukan panggilan dengan menggunakan layar ya, seperti kita lihat di layar di sini. Dia akan tampil gitu ya. Kemudian tentu saja ini terhubung dengan iCloud. Bagaimana cara menggunakannya nanti kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya ya.
Oke, kita close dulu FaceTime-nya. Kemudian berikutnya page. Nah, mungkin di komputer teman-teman pada waktu ini diinstal, ketiga tool ini belum ada. Tapi karena di komputer saya ini sudah terinstall, tool ini ada ya. Kita lihat di sini ada, tapi saya tidak akan bahas ini karena mungkin di tempat teman-teman nggak ada. Yang selanjutnya adalah iTunes. iTunes ini, nah ini adalah software license agreement yang harus di-agree kalau kita mau memakai iTunes ini. Oke, kalau kita decline, artinya kita nggak mau memakai iTunes ini. Oke, nanti kita bahas. Kemudiannya berikutnya adalah iBooks. iBooks ini adalah tempat kita semacam rak buku ya, tempat kita menyimpan semua buku-buku kita. Nah, nanti kita coba juga iBooks ini, kemudian apa saja sih kelebihan-kelebihannya. Nanti kita bahas juga di video berikutnya ya, khusus mungkin akan saya jelaskan satu-satu kelebihannya tentang aplikasi-aplikasi dari bawaan dari macOS ini ya. Oke, kita close dulu iBook-nya. Berikutnya setelah iBook adalah App Store. Nah, App Store ini adalah tempat berkumpulnya aplikasi-aplikasi yang ada di macOS. Aplikasi ini ada yang versi free, ada yang versi berbayar, mungkin juga ada yang versi trial ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana cara penggunaannya atau bagaimana cara melakukan download dari App Store ini. Ini kalau di Android Play Store ya, tapi kalau di di macOS atau di Apple namanya App Store. Nah, ini sekilas tentang App Store. Nanti kita bahas detailnya lebih lanjut tentang App Store ini. Kemudian yang berikutnya adalah System Preference. Nah, System Preference ini tempat di mana kita melakukan konfigurasi dari macOS kita. macOS saya share tentunya seperti yang saya terangkan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut spesial tentang System Preference ini, kegunaannya dari masing-masing tool-tool yang ada di System Preference ini. Oke. Apalagi berikutnya, yang ini adalah software aplikasi perekam yang mungkin tidak akan ada di komputer teman-teman kalau tidak menginstalnya. Saya memakai ScreenFlow untuk melakukan perekaman video ini. Kemudian di samping sini adalah download atau jadi kalau kita mendownload di Safari itu dia akan yang pertama kali ini nyemplung di sini. Nyemplung di folder download ini. Kalau kita klik di bagian Finder, dia akan membuka Finder. Ya, di folder download ini. Nah, semua akan lihat di sini. Dan yang paling pojok kanan, yang paling terakhir ini adalah trash. Trash ini kalau kita delete file, dia tidak akan langsung hilang, kecuali dia akan masuk ke dalam folder trash. Kalau di folder trash ini, segala sesuatu yang masih ada di folder trash itu sangat sangat gampang untuk mengembalikannya kembali. Nanti kita bahas tersendiri tentang trash ini, bagaimana cara melakukan pengembalian dari kalau kita sudah mendelete file ya. Oke, that's it. Finally selesai juga. Saya menjelaskan tentang tool-tool di bawah ini secara singkat ya, karena nanti detail by detail akan saya jelaskan tentang
keseluruhan dari kegunaan tool-tool yang ada di bawah dari bawaan macOS pada saat kita pertama kali install. Oke, itu saja sementara dari saya. Sementara ini jangan lupa teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada saran mau video apa, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya tanggapi. Kalau saya bisa bikinkan videonya untuk kita saling berbagi, saya akan usahakan membuatkan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and tekan tombol loncengnya agar bisa mengetahui video-video terupdate dari channel kita ini atau channel saya. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan video ini untuk dilihat. Like kalau Anda suka, dislike kalau Anda tidak suka dari video ini. Terima kasih, sehat selalu, tetap semangat, and see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.